kita terputus dengan Allah. Tapi Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menebus dosa kita, sehingga kita mempunyai jalan untuk bertemu dengan Bapa, sehingga kita bisa berhubungan lagi dengan Bapa. Kita memanggil Dia Bapa, berarti kita anak-anaknya. Dan sebagai anak-anak, kita satu dengan yang lain itu bersaudara, karena kita semua sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ini adalah satu hak istimewa yang Bapa berikan kepada kita. Karena itu hari ini kita memperingati kematian Yesus di kayu salib. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita, datang kepada Bapa di surga. Bapa di surga, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau memperhatikan hidup kami masing-masing. Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau merelakan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, Anak-Mu yang tunggal, supaya dosa-dosa kami boleh diampuni oleh kematiannya. Engkau telah menghubungkan kami dengan Engkau ya Bapa, dan kami boleh memanggil Engkau Bapa. Ini adalah satu anugerah bagi kami. Engkau adalah Bapa kami, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memelihara kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu bersama kami. Dan Engkau berkata kepada kami, kalau kami adalah anak-anak-Mu. Kalau kami adalah anak-anak-Mu, maka kami satu dengan yang lain adalah bersaudara. Karena itu tolonglah kami Tuhan, untuk selalu mengingat bahwa teman-teman kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, adalah sama-sama anak-anak-Mu. Berikanlah kami hati yang mengasihi, berikanlah kami hati yang mengampuni terhadap satu dengan yang lain, karena Engkau sendiri telah mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih untuk penyucian yang Kau lakukan di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menguduskan kami. Ajar kami untuk memelihara kekudusan itu. Janganlah kami menyia-nyiakan kematian Yesus hanya karena ego kami, karena keinginan kami, karena nafsu kami. Tapi ingatkanlah kami selalu bahwa Yesus yang mati di kayu salib, yang kematiannya kami peringati pada hari ini, agar kami selalu mengingatnya ya Bapa. Janganlah itu menjadi sesuatu yang hanya pengetahuan bagi kami, tapi kami boleh menghayati bahwa kematian Yesus itu adalah bagi kami. Kami menjadi anak-anak-Mu. Bapa di surga, pimpinlah ibadah kami pada sore hari ini. Berbicaralah kepada setiap kami, agar kami boleh mendengar apa yang Kau mau sampaikan kepada kami. Bukakanlah telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Bukakanlah mata kami untuk melihat segala perbuatan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Bukakanlah hati kami untuk menerima firman-Mu, dan ajarkanlah kepada kami untuk menyimpan firman-Mu di dalam hati kami dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Seringkali hal ini sulit bagi kami. Seringkali kami lebih suka menuruti kemauan kami sendiri. Tapi ingatkanlah kami terus bahwa kami adalah ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan ibadah pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu, agar segala sesuatu yang dilakukan dalam ibadah ini akan memuliakan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib
dan bangkit kembali dan hidup bagi kami. Terima kasih. Dalam namanya kami berdoa. Amin. Ya, pada saat ini kita akan mengikuti prosesi jalan salib, di mana kita diingatkan akan penderitaan Yesus sebelum dia mati di Golgota. Bagaimana ia berjalan melewati jalan yang penuh dengan derita menuju bukit Golgota. Ia yang tidak berdosa dihina, dicela, rela mati bagi umat manusia. Dosa yang tidak ia pernah lakukan, ia pikul dengan sabar. Walau hatinya berkata, "Ya Bapa, jikalau boleh, jauhkan cawan pahit dariku." Namun, dengan setia dan taat, ia tetap menjalani penderitaan. Dengan diiringi hina dan cerca, diperhadapkan pada suatu pengadilan, walau tidak ditemukan salah dan dosa, ia tetap harus memikul derita. Satu persatu murid-muridnya meninggalkannya. Ada yang mengkhianatinya, ada pula yang menyangkalnya. Dengan tabah, ia tetap berdiri tegak menanggung beban. Walau hiruk pikuk terdengar di luar pengadilan, "Salibkan dia, salibkan dia. Bebaskan Barabas, bebaskan Barabas." Badannya penuh luka, darah mengucur. Semua itu ia alami karena kasihnya pada kita. Dipikulnya salib, dipasangnya mahkota berduri menuju Golgota. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di antara olokan, dipikulnya salib ke Golgota. Menetes darah dan peluh dari tubuh yang mati. Tanpa ampun, campur pedih menjeranya. Namun langkahnya pasti Sesungguhnya hari ini juga jalan ke Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dolorosa, jalan baru derita. Bagai domba kalu Yesus Sang Raja. Namun dia tetap rela karena kasihnya
jalan kematiannya, atas via dolorosa, jalan penuh derita, bagai domba kalu Yesus sang Eloi, raja. lama sabachthani. Dia Ya Allahku, ya Allah, karena kasih-Nya mengapa Engkau meninggalkan aku? sepanjang via dolorosa menuju ke Kalvari. Atas via dolorosa, jalan penuh derita, bagai domba kalu Yesus sang raja. Namun Dia tetap rela karena kasih-Nya pada kita. Aku haus. Sepanjang via dolorosa menuju ke Kalvari. Atas via dolorosa, jalan penuh derita, bagai domba kalu Yesus sang raja. Namun Dia tetap rela karena kasih-Nya pada kita. Sudah selesai. Sepanjang via dolorosa menuju ke Kalvari. Ya Bapa, Namun Dia ke dalam tangan-Mu rela karena kuserahkan pada nyawa-nyawa. sepanjang via dolorosa menuju ke Kalvari. Puji Tuhan. Karena salibnya kita hidup. Karena salibnya kita ada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku.
Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Karena salibmu Mari Bapak Ibu angkat suara kita, kita sembah Dia, kita senangkan hatinya. Sebab Dia mau mati bagi setiap kita. Mari angkat suara bagi Dia, angkat pujian masih bagi Dia. Mari senangkan hati kita. Segala pengorbanan bagi setiap kita. Kita yang harus saling berkata, yang harus menjauh. Dia mendatangkan Dia sebagai Tuhan kita setiap kita. bagi kami bersyukur.
Surgawi, terima kasih. Kau ada di tengah-tengah kami. Bicaralah, sampaikan isi hatimu, khususnya di dalam memperingati Jumat Agung, Good Friday. Kami mau mengenang penderitaan, kesengsaraan, ketaatan total, penundukan diri total, kasih yang besar, sehingga kami semua beroleh keselamatan di dalam Engkau. Ya Abah, ya Bapa, hamba-Mu ada di tempat ini, butuh kekuatan, butuh hikmat-Mu untuk menyatakan apa pesan-Mu, agar kami boleh menangkap setiap pesan yang Kau berikan sore hari ini, Tuhan. Kami mau mengenang, kami mau mengingat, melekatkan ke dalam hati dan pikiran kami tentang pengorbanan yang terbesar di atas kayu salib. Hari ini, karena kematian-Mu, kami semua mengalami kemenangan. Kami semua menerima keselamatan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua yang ada di tempat ini, juga hamba-Mu, semua tim pelayan. Selidiki hati dan pikiran kami, agar kami fokus memusatkan semua kepada sabda-Mu, kepada apa yang Tuhan kehendaki. Kami siap untuk menerima. Dari awal sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih. Ya, berapapun yang hadir, karena pada saat hari ini, hari libur, dan semua gereja persekutuan memperingati hari Jumat Agung. Ya, terima kasih ada Bunda, mungkin Pak suaminya ya, ini Pak ini WL-nya sudah hadir, dan ada beberapa teman-teman yang sudah meluangkan waktu di sore hari yang indah ini. Baik, tema yang dipilih adalah Jumat Agung dan 7 perkataan Yesus. Tadi sudah digambarkan melalui peragaan bagaimana ucapan demi ucapan yang disampaikan ada maknanya. Nah, kita akan belajar ya. Awal ayat ini yang mendasari adanya Good Friday atau Jumat Agung. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Nah, apa yang bisa kita tangkap? Nah, bahasa apa yang bisa kita ambil dari pernyataan sabda ini? Bahwa Yesus yang sudah diutus oleh Allah Bapa rela mengorbankan dirinya, menyerahkan dirinya semuanya, ya, untuk saya dan saudara yang percaya kepada Dia. Amin, saudara. Nah, bagaimana reaksi? Nah, saya banyak bicara praktis. Bukan kita cuma dengar, tapi saya nggak ngerti apa yang akan kita balas. Reaksi apa setelah mendengar pernyataan ini? Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu. Penyerahan diri total. Ya, dia tidak menyayangkan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Untuk siapa? Saya dan saudara sore hari ini yang sungguh-sungguh percaya, yang mau menyerahkan seluruh hidup ke dalam tangan Tuhan. Ya. Jadi jelas di sini. Mari kita merenungkan arti pengorbanan Yesus di kayu salib yang membuat kita jadi pemenang. Ada 4 makna yang sudah pernah saya sampaikan di ibadah online. Sekarang saya sampaikan di ibadah onsite. Ya. Yang pertama, makna Jumat Agung berbicara pengampunan, Bapak Ibu Saudara.
Ya, pengampunan. Allah mengampuni dosa semua umat manusia dengan cara mengutus, mengaruniakan anaknya. Akibat dosa, kemuliaan Allah hilang di dalam setiap kehidupan umat manusia. Kita kehilangan kemuliaan. Allah itu sumber cahaya, Allah itu sumber kemuliaan. Jadi cahaya-cahaya yang harusnya ada pada saat manusia diciptakan pertama di mana? Taman Eden. Adam itu makhluk bercahaya. Adam itu makhluk roh, di mana setiap hari Adam dan Allah selalu bersekutu. Itulah hobinya Tuhan, bersekutu, saudara. Dengan apa? Roh dan roh, bukan daging dengan daging. Pahami dulu, ya. Nah, bagaimana bisa mengampuni? Dosa diwariskan masuk ke dalam darah manusia. Maka darah manusia yang berdosa hanya bisa dibereskan, dituntaskan oleh darah manusia yang tidak berdosa. Amin. Yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Pertanyaannya, apa ada seorang manusia yang tidak pernah berdosa, tidak pernah melanggar, tidak bercacat dan bernoda? Ada? Tidak ada. Maka inilah karya keselamatan yang sering kali banyak orang nggak pernah mengerti. Allah kok bisa jadi manusia? Untuk apa? Ini jawabannya untuk mengampuni. Itu makna pertama. Ya, salib, itulah cross, itu tanda untuk mengampuni, tanda untuk penebusan dosa, di mana darah Yesus tercurah untuk siapa? Saya dan saudara, membersihkan, membasuh semua darah yang kotor. Kenapa dikatakan kotor? Karena kita mewarisi dosa. Dosa asal yang diperbuat oleh leluhur kita, Adam dan Hawa. Amin. Ini makna pertama. Maka ketika kita melihat film Passion of the Christ, ketika kita melihat drama teatrikal, mengenang apa yang tersirat, apa yang terpikir di benak Bapak, Ibu, dan Saudara. Poin pertama, pengampunan. Di mana ada pengorbanan, ya, korban itu diberikan untuk persembahan supaya menjadi dupa yang mesbah. Yesus menjadikan dirinya korban yang terbesar, korban yang sempurna. Karena tidak ada seorang manusia yang layak darahnya, Bapak Ibu. Karena persyaratannya hanya manusia yang tidak pernah berdosa, hanya manusia yang darahnya tidak bercacat dan bernoda, itu bisa menebus, membersihkan, bahkan menghapus. Jadi arti pengampunan, Lukas 23:34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuat undi untuk membagi pakaiannya. Nah, poinnya di sini. Mengapa Yesus berkata, "Bapa, Allah, ampuni mereka"? Karena Yesus tidak berdosa, maka Dia meminta kepada Bapa. Amin. Nah, beda dengan doa Bapa kami. Kita orang berdosa, meskipun sudah ditebus. Beri hari ini makan secukupnya. Terus, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ingat, pada saat dua anak yang hilang, bungsu dan sulung, bungsu habis hartanya, dia meminta warisan sebelum waktunya, dan dia sudah tidak punya apapun. Dia menyesal. Lalu apa yang dikatakan bungsu
bungsu di perumpamaan anak yang hilang. Masih ingat? Aku sudah berdosa atas surga dan Bapakku. Nah, atas siapa? Tuhan dulu, bukan kepada ayahnya. Dia meminta pengampunan kepada Tuhan, yaitu yang benar, karena hanya Tuhan yang bisa mengampuni. Yang kedua, baru dia memohon pengampunan. Aku sudah berdosa kepada surga dan Bapakku, ayahku, sesamaku. Paham ya? Jadi beda. Yesus anak Allah mempunyai hak untuk mengampuni. Maka ketika orang Farisi mencecar dia, kamu siapa? Mengapa kamu berkata aku bisa mengampuni dosa? Kamu kan manusia. Mereka tidak dapat menangkap, mereka nggak mengerti. Roh itulah yang membuat kuasa ya atas diri Yesus sehingga dia bisa mengampuni. Paham Bapak Ibu? Nah ini jadi mengandung mana pengampunan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita hendaknya saling mengampuni, saling memaafkan. Amin. Ini ya, kalau kita hari-hari ini masih banyak masalah dengan sesama kita, apalagi dengan Tuhan, segera minta pengampunan kepada Tuhan. Minta kita mengakui semua kelemahan, kekurangan, kesalahan kita. Karena kita tidak luput dari kesalahan, karena kita manusia lemah dan Nah yang kedua, dengan sesama kita, mari kita saling meminta maaf. Mari kita lepaskan pengampunan. Ya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pak, masalahnya orang ini udah dikasih tahu 10 kali, tetap bandel aja, tetap pakai narkoba, tetap minum minuman. Apa saya harus ngampuni terus? Pertanyaan yang bagus. Ini nggak akan bisa tobat. Serahkan sama Tuhan tadi. Aku masih belum bisa mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan tidak kita berikan porsi yang lebih. Ketika kita serahkan, apakah itu istri saudara, suami saudara, anak saudara, gak mungkin kalau bukan Tuhan yang menobatkan. Disitulah baru Tuhan bekerja. Kalau saudara hanya melihat perbuatannya yang jahat, kebiasaannya yang buruk, saudara sudah kasih tahu, nasihati, malah dicaci maki, paham ya? Serahkan, jangan membalas caci maki. Tidak akan ada penyelesaian. Ini, ya Bapakku serahkan nyawaku kepadamu. Bapak, aku gak sanggup. Tuhan, aku capek. Tuhan, aku lelah. Maka aku serahkan. Tuhan, Engkau pasti sanggup melakukan segala perkara. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam in Christ. Terjadi penyatuan ya. Oke, yang kedua. Jadi pengampunan itu saya tambahin satu ayat lagi. Barang siapa tidak mengampuni saudaramu, Bapakmu di surga juga tidak akan mengampuni. Jelas. Paham? Jadi kita sudah diampuni dosa kita, maka kita harus mengampuni orang yang berdosa kepada kita. Paham? Kalau kita belum bisa mengampuni, mohon maaf. Ayat itu ngomong apa? Bapakmu di surga, Allah tidak akan mengampuni. Tujuannya apa? Loh, kalau kita sudah percaya, kita bertobat, selesai. Betul. Tapi Tuhan mau kita konsisten memelihara keselamatan itu. Ini, ya. Oke. Yang kedua, kasih yang sempurna. Yohanes 3 ayat 16 itu ayat yang sempurna. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, kepada setiap orang yang berdosa, jika dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepada dia tidak akan binasa, namun akan beroleh apa? Kehidupan kekal. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ini yang tidak ada nilainya. Maka disebut kasih yang sempurna, kasih yang terbesar. Tadi ada lagunya, sudah dinyanyikan. Tidak ada kasih sebesar kasih Kristus.
Maka ketika kita menerima percaya keselamatan, kita baru boleh mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang mengendalikan pikiranku, hatiku. Pusat kehidupan kita ada di dalam Kristus. Itu sejatinya. Supaya kasihnya, hari demi hari kita menerima curahan kasihnya lebih banyak lagi. Tujuannya itu Bapak Ibu, sehingga kita bisa mengasihi sesama manusia. Hukum kasih berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu. Setelah itu baru kita bisa mengasihi. Kasihilah sesamamu seperti apa? Dirimu sendiri. Kalau dengan diri kita menyakiti terus, kita melukai terus, jelas orang yang seperti itu tidak mungkin mengasihi sesamanya. Lalu bagaimana Pak? Dia harus mendapatkan kasih yang sempurna ini. Amin. Ketika kasih itu mengalir dalam kehidupan orang ini, pemulihan terjadi, terobosan terjadi. Dia mengalami kasih yang sempurna, maka dia bisa mengasihi sesamanya. Ini kuncinya, ya. Ini, ya. Barang siapa percaya kepada tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan kekal selama-lamanya. Ini, ya. Ini yang kedua. Bagaimana aku menerima kasih yang lebih lagi? Setiap hari kalau boleh tambahkan kasih. Boleh nggak doa seperti itu? Sangat disarankan. Tambahkan imanku ya Tuhan, tambahkan hikmat-Mu, tambahkan kasih-Mu, tambahkan sukacitamu, tambahkan damai sejahtera. Karena semua asalnya dari surga. Saudara jangan cari cinta di dunia ini. Mengapa banyak terjadi pengkhianatan? Mengapa banyak terjadi perselingkuhan? Karena saudara belum menemukan kasih yang sempurna. Temukan itu yang pertama, maka saudara akan bisa mengasihi sesamamu. Meskipun, walaupun kita mengalami pertengkaran, perselisihan, itu yang terjadi. Kasih itu yang mengerem, kasih itu yang membuat kita tetap bertahan di dalam pernikahan, di dalam kerjasama usaha, ya, di dalam pekerjaan. Bos saya ini repot Pak, suka ini suka itu, pokoknya semua dikritik habis. Saya nggak ngerti harus bekerja seperti apa. Jadi kita dihadapkan problem nyata sehari-hari. Bagaimana kita mengaplikasikan firman sebagai solusi di dalam menyelesaikan masalah demi masalah. Masalah selalu ada selama kita di dunia. Tapi jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Masih ada harapan. Amin. Kita boleh kehilangan apapun dan siapapun, tapi jangan pernah kehilangan siapa? Yesus. Kenapa? Karena akibat dosa roh kita mati, hubungan terputus. Kristus datang, Dia memberikan kasih-Nya, menyambungkan kembali, menjadi perantara. Yang dulunya jauh sekarang menjadi dekat. Oleh karena apa? Kristus. Amin. Mengapa dunia tidak mengenal Dia, Pak? Betul. Karena manusia dunia berkiblat kepada kedagingan, berkiblat kepada otak, berkiblat kepada egois, merasa hebat, merasa pintar, tidak mungkin bisa mengenal Allah. Kenapa? Allah itu roh. Sembahlah di dalam roh dan kebenaran. Nah, pakai akal budi kita untuk mengenal Tuhan tidak mungkin. Paham? Jadi sore hari ini mari kita renungkan. Kalau Allah tidak mengutus Yesus, semua tidak akan selamat. Semua akan masuk ke neraka. Itu pasti. Amin. Kenapa? Karena manusia roh kita mati semua. Hubungan terputus.
Maka kita sekarang ini, mari Bapak Ibu Saudaraku, kita menjalin hubungan yang pernah ada sebelumnya. Kasih pula, benih kasih itu sudah diberikan. Mari kita menciptakan manusia serupa dengan gambar. Maka di dunia ini ayat berkata, jangan kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu. Amin. Pintar. Jadi kita dikembalikan supaya serupa dengan ciptaan semula, corpus delicti. Amin. Ini kasihnya itu kita terima lebih. Maka orang ngomong, Pak, saya nggak habis pikir, psikolog sudah, psikiater sudah, habis jutaan, tapi kok nggak ada perubahan. Saya cuma bilang, datang ke Tuhan, serahkan anakmu, biarkan Tuhan yang mengerjakan. Lah gimana caranya menyerahkan? Saya nggak bisa ngobrol dengan Tuhan. Masuk akal, Pak, karena dia selalu komunikasi dengan manusia. Dia nggak terbiasa ngobrol dengan Tuhan. Maka dari itu inilah saatnya yang mengenang, mengingat penderitaan, penyaliban, kematian, untuk selalu kekuatan Tuhan, kehidupan Kristus makin nyata terwujud di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana nggak mudeng, praktek. Maka kau diizinkan banyak masalah supaya kita belajar mencari solusi yang hanya kita dapatkan di dalam Kristus. Firman yang hidup itu Yesus. Betul? Bapak bisa ngomong, loh saya praktek, tiap hari beresin masalah orang. Solusinya apa? Firman, bukan yang lain. Ya, ini. Nah, jadi ini yang kedua kasih. Yang ketiga, makna ketiga apa? Kita lanjutkan. Penderitaan dan kesengsaraan, Bapak Ibu Saudara, jangan alergi. Sering saya kali ngomong, karena itu sarana yang Tuhan izinkan untuk kita alami dan hadapi. Pak, satu masalah belum selesai, muncul masalah lain. Bagaimana kita bisa bersuka cita dan bersyukur? Ini nggak masuk akal. Setuju. Kenapa saudara mengatakan itu? Karena saudara berpikir pakai akal budi. Kemudian dagingnya merespon, gak kuat, sakit. Tadi saya baru doakan orang sakit. Udah putus asa, udah cabut aja deh. Udah saya capek kalau hidup harus masuk rumah sakit keluar lagi, masuk rumah sakit keluar lagi, uang habis, sakit nggak sembuh. Saya cuma ngomong, justru ini saatnya engkau membuktikan kuasa Tuhan, betul? Engkau membuktikan imanmu bangkit mau tidak. Kalau imanmu naik, katakan sakitmu ini sembuh kalau level imanmu angka 7. Lah ya kenapa Tuhan nggak ngomong? Kamu sekarang levelnya 5, tambahin terus. Saya tadi doanya apa? Minta tambahkan iman. Tuhan itu Allah yang berlogika. Kalau kita mencapai level 7 iman kita, sembuh terjadi nggak? Pasti. Kenapa nggak terjadi sembuh? Karena kita nggak sabar. Karena kita pakai cara-cara lain. Itulah yang menunda Tuhan turun tangan. Amin. Kita pakai cara lain. Kita sudah tekun, dipengaruhi. Bagaimana Tuhan mau menyembuhkan? Tuhan udah mau turun tangan, berhenti. Kenapa? Karena orang ini nggak fokus 100% kepada Tuhan. Dia cari alter. Perhatikan itu. Maka jangan pernah salahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Amin. Dia Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Terlalu ajaib untuk kita bisa mengerti. Amin. Kalau kita mau merendahkan hati, kalau kita mau tersungkur di hadapan Tuhan, one by one masalah saudara akan diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Ya. Maka jangan kita alergi dengan yang namanya penderitaan dan kesengsaraan. Ya. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Sebentar itu di belakang ada. Ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan. Kita bermegah di dalam kesengsaraan. Ya, ini apa yang dialami Paulus? Dia mau bersukacita di saat dia mengalami
di penjara, di saat dia terpuruk, di saat dia mengalami tekanan yang begitu berat. Ya. Karena bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Makin banyak penderitaan akan menghasilkan ketekunan. Makin tekun kita bisa menanggung penderitaan. Kuncinya di kata tekun. Kita tekun doa, kita tekun merenungkan firman siang dan malam, kita tekun penyembahan dan pujian. Itu yang Tuhan kehendaki. Nah, ketekunan yang terus-menerus akan menghasilkan tahan uji. Tahan uji akan memberikan pengharapan, dan pengharapan di dalam dia tidak pernah mengecewakan. Amin. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, ya, jadi sekali lagi penderitaan zaman sekarang tidak dapat kita bandingkan dengan apa? Kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Udah jelas, penderitaan itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan. Kita akan dimuliakan gak Bapak Ibu Saudara? Nah, saya mau dimuliakan, saya mau dijemput dengan Tuhan Yesus. Saudara harus melewati peristiwa awal apa Bapak Ibu? Sejak semula kita sudah ditetapkan, amin. Setelah ditetapkan kita akan dipanggil. Setelah dipanggil kita akan dibenarkan. Setelah dibenarkan baru kita akan dimuliakan. Jadi jelas, ada urutannya, ada tahapannya. Kita nggak bisa langsung meloncat kecuali Tuhan yang intervensi. Ya, oke. Menjadi pemenang yang terakhir, ya, sebelum saya mengupas 7 perkataan Yesus via Dolorosa, jalan salib ini. Apa ini? Pemenang. Kita semua pemenang di dalam Kristus. Kematian membuat kita jadi pemenang. Darah yang dicurahkan, tubuh yang terkoyak, itu menyatu di dalam kehidupan kita yang lemah, yang terbatas, menjadi kuat kembali. Sel-sel tubuh kita ini logika semua. Ketika firman itu hidup, firman itu memperbaiki saluran pernafasan kita, amin. Firman itu memperbaiki sel-sel kita. Ini nyata, dokter pun percaya, gak masuk akal. Obat-obatan itu, mohon maaf, malah merintangi, tidak mempercepat penyembuhan, hanya sifatnya sementara. Penyembuh sejati, obat di atas segala obat adalah firman yang hidup, bukan firman logos. Firman itu menyembuhkan, firman itu memulihkan. Apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Selalu kita dibawa kepada kemenangannya. Tangan kanan Tuhan yang akan membawa kepada victory, amin. Tangan kanan Tuhan yang akan selalu bawa kita menang. Menang lawan rasa takut, saudara. Menang lawan rasa minder. Menang melawan rasa dengki, benci, iri hati. Ini menang lawan itu bukan menang mukulin manusia, bukan mengalahkan dengan otot, enggak. Musuh kita apa? Musuh kita bukan daging dan darah. Musuh kita siapa? Penguasa, roh jahat, penghulu di udara yang merasuki, yang mempengaruhi seseorang, sehingga orang itu berperilaku nyimpang. Saudara, salah saya apa? Kenapa dia maki-maki saya? Tiba-tiba sekonyong-konyong dia gebrak-gebrak meja. Ini setiap hari dihadapi ketika kita berinteraksi dengan sesama. Mau di rumah kek, mau di tempat pekerjaan, di tempat usaha, dimanapun, potensi konflik itu terbuka lebar. Nah, kita butuh Tuhan hikmat. Ya, maka selalu saya mengajarkan Markus 1 ayat 35, bunyinya apa? Pagi-pagi benar, hari masih gelap, ia bangun, pergi menyendiri, ngapain? Berdoa, bersekutu, mendapat untuk kekuatan hikmat. Kita perangi dulu masalah-masalah yang akan terjadi. Kita tidak tahu kan, akan diserempet motor di jalan, kita nggak ngerti di dalam rapat ada salah paham, ngerti nggak? Nggak ngerti, sesuatu yang belum terjadi. Kalau kita perang dalam namanya kuasai, ya, semua roh-roh pengacau, semua roh misunderstanding, semua yang buruk yang akan terjadi. Tuhan, Engkau ada di depanku. Ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita menomorsatukan Tuhan, one by one, bukan kita konfliknya nggak ada. Ketika ada konflik, ada solusi cepat. Itu tujuannya. Jadi bukan Tuhan tolong, Tuhan
jebret datang dia bela kita. Enggak. Solusi itu datang dari hikmat petunjuk firman yang keluar. Kita dapat, kita kerjakan. Amin. Ini ya. Jadi kemenangannya dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan dan dia di mana-mana. Amin. Ini 4 makna. Kita lanjutkan singkat makna 7 perkataan Kristus, kemudian kita akan tutup. Nah, yang pertama sama, pengampunan kembali. Ya, pikul salib. Menanggung penderitaan, menanggung dosa. Hanya dia yang sanggup memikul dosa kita yang besar. Nah, bagian kita ikut pikul salib, tapi porsinya kecil, katakan itu. Ini Lukas ini ya. Ampuni mereka, bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di sini kita meminta ampun Tuhan dan kita mengampuni sesama kita supaya pikulan yang kita pikul, beban itu jadi ringan. Ayatnya apa? Kuk yang kupasang ringan. Amin. Nah, kalau ringan-ringan enggak? Yang ngomong Tuhan kan? Bukan manusia. Kalau manusia boro-boro. Iya kan? Ini Tuhan, dan ketika kita amini, kita hidupi firman itu, yes, kuat. Kita jadi strong. Kita nggak takut lagi. Kita berani. Kenapa ada orang yang minder tiba-tiba terjadi perubahan? Saya masih ingat Ricky, ya, yang dulu sebelum terjadi pelepasan, tiba-tiba pakai jas. Di sini dia kayak berkhotbah. Ini sesuatu yang tidak masuk akal, nggak pernah latihan. Tapi ada gairah menggebu-gebu. Itulah kasih mula-mula. Itulah cinta Tuhan pertama. Ketika kau dijamah, itu terus dipertahankan. Amin. Dipelihara. Ingat itu. Nah, sama, ingat kematianku, supaya kehidupan Kristus nyata di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Amin. Nah, ini. Jadi jelas ya. Yang pertama, kata-kata Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu perkataan pertama. Pengampunan. Maka di sini kita pakai sebagai dasar Jumat Agung. Oke, lanjutkan. Yang kedua, bersama Yesus di Firdaus. Perhatikan saudara. Lukas 23 ayat 43. Di mana Yesus disalib sebelah kiri dan kanan penjahat. Namun, ya, salah satu dari penjahat itu berkata, ya, ingatlah akan aku. Ingatlah akan aku. Yesus selalu ingat manusia yang berdosa karena kita ciptaannya yang paling Masalahnya kita ingat Yesus enggak? Saya balik. Ini setiap kata-kata itu mengandung sesuatu yang luar biasa. Ngomong apa? Yesus, kalau engkau masuk surga, ingatlah akan aku. Dia menyadari hanya engkau yang bisa menolong aku. Hanya engkau satu-satunya harapanku. Gak ada dari manusia. Amin. Karena dia tidak bisa lolos dari hukuman. Dia pasti mati. Tapi dia tahu dia mati secara jasmani, tapi rohnya hidup. Rohnya hidup dari mana? Ketika Yesus berkata, aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya hari ini juga saat kau berkata, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam. Ini roh. Manusia gak nangkep. Bersama-sama gimana? Wong sekarang kamu mati semua. Rohnya terkoneksi. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, itu menentukan relationship kita dengan Tuhan. Jangan salah ngomong, jangan salah mikir, jangan salah bertindak. Fatal. Dia berkata, ingat akan aku. Dia nggak pinter khotbah, dia nggak pinter doa. Pak, bagaimana saya bisa diselamatkan? Saya doa aja nggak bisa seperti si A pinter. Dia tidak melihat itu Tuhan. Perhatikan saudara. Aku nggak pandai ngomong. Tuhan tahu kok. Tapi Tuhan melihat hati. Ketika hati kita sungguh-sungguh, ketika kita bisa mengingat karya keselamatan itu awal connecting dengan Tuhan, awal relationship. Bagaimana Tuhan mengurapi kita more and more. Amin. Ya. Jadi engkau ada bersamaku di dalam Firdaus. Itu kata-kata Yesus yang kedua. Lanjutkan. Yang ketiga, ibu inilah anakku. Artinya sisi manusia dari Yesus
Dia mengakui Maria ibunya. Paham? Dia merendahkan loh, ya dong. Derajatnya kok jadi manusia. Dan dia menghargai pengorbanan seorang perempuan yang namanya Maria. Ingat peristiwa itu, saya kilas balik. Malaikat datang. Hai Maria, terpujilah kau di antara engkau akan mengandung bayi. Ya, Roh Kudus. Itu reaksi pada masa itu, ketakutan, siap akan dihukum raja, siap diceraikan oleh Yusuf. Tapi apa yang keluar dari mulut Maria, Bapak Ibu? Apa? Terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Wow. Itulah yang terjadi di Taman Getsemani. Kalau nggak ada Taman Getsemani, nggak ada penyalipan. Apa yang dikatakan Yesus di Taman Getsemani? Bapak, kalau boleh, dia pegang cawan nih. Cawan murkamu, kalau boleh aku lewati, jangan aku tanggung, gitu loh Yesus. Namun bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Kita punya cawan murka Allah, jangan main-main. Pak, itu kan perjanjian lama. No. Tuhan itu maha pengasih, yes. Tapi Tuhan punya batas kesalahan. Loh, karena dunia terbatas kok. Kapan dunia hancur, yang menentukan siapa? Tuhan. Usia kita yang menentukan siapa? Tuhan. Bisa kita hidup sepanjang masa? Enggak. Hidup mati kita di tangan tuh. Ya, jadi lihat, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, siapa itu? Yohanes. Yohanes murid yang paling di. Berkatalah Yesus kepada ibunya, hai ibu, ini anakmu. Dia pada saat ngomong begitu, dia merendahkan, posisinya merendah. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak itu murid itu menerima dia di dalam rumah. Artinya apa? Inilah ibumu. Jadikan contoh Maria. Bagaimana dia rela berkorban, bagaimana dia mengasihi, dia siap menerima tugas yang diberikan, meskipun secara akal budi tidak mampu. Paham? Maksudnya itu tangkap dari firman. Bukan untuk menjadi pengikut Maria, tetapi teladani respon Maria ketika malaikat memberikan pesan. Itu kuncinya semua. Ngerti sudah? Ya, setiap peristiwa ada tujuan dari Tuhan. Kita harus bisa mengerti dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya. Kepada murid. Jadi ini yang keempat. Ntar lagi kita selesai. Allahku, engkau, mengapa kau meninggalkanku? Eloi, Eloi, tadi putih dong. Lama sahabat. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Itu perpisahan yang paling berat, terberat di dalam hidup seorang manusia yang namanya Yesus. Karena dia harus menjalani hukuman. Karena dia harus, ya, hukuman yang paling berat itu adalah disalib. Dan Tuhan, Roh Allah harus pergi. Dia tanggung semua dosa manusia. Ya, dan kita ada bagiannya. Oke. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapa kau meninggalkan aku? Ini arti maknanya, jangan sampai kita kehilangan Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan kasih dari Allah. Ya, ini. Berikutnya, yang kelima. Aku harus. Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Aku haus. Apa artinya? Ada dua, haus secara jasmani. Ya memang haus, dia disiksa, dia disuruh mikul salib, via dolorosa tadi, kehabisan darah, kehabisan air tubuhnya. Tapi haus yang kedua pesan, secara makna rohani, hauslah akan aku, firman Tuhan. Itulah
yang harus menjadi kekuatan kita. Haus dan lapar akan firman. Itu pesan. Bukan haus secara jasmani yang jadi fokus kita. Amin. Ya, oke. Kita lanjutkan. Yohanes 19 ayat 30. Sudah selesai. Testai, finishing well. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. It's finished. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkannya nyawanya. Artinya, Bapakku serahkan nyawaku kepadamu. Dia mengembuskan nafas 3 kali dan lepas rohnya. Itu prosesnya. Amin. Kita yang terakhir, yang ketujuh, penyerahan nyawa. Nah ini tadi. Ini yang terakhir. Ya tadi saya mengawali dan ini. Penyerahan diri total. Dia tidak menyayangkan dirinya. Allah tidak menyayangkan anaknya. Allah tidak menyayangkan semua milik demi menebus saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, kesimpulan. Mari kita selalu mengingat dan mengenang kematian Kristus agar kehidupan Kristus semakin nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini poinnya Bapak Ibu. Mari ini menjadi rema, mari ini jadi perenungan sore hari ini supaya kehidupan Kristus makin nyata, makin keluar terpancar di dalam kehidupan kita manusia. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak telah menyampaikan pesan-Mu di dalam peringatan Good Friday, dalam peringatan untuk kematian-Mu Tuhan. Kami serahkan semua yang sudah hadir agar rema-rema dapat ditangkap dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, Opa Oma untuk mengambilkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita naikkan kemuliaan karya besar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari sekali lagi naikkan pujian ini, katakan kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu.
Kalau tidak keberatan, mari sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, dan saya persilakan.
Shalom. Selamat malam semuanya. Kita di sini untuk memperingati wafatnya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hal ini jangan menjadi tradisi buat kita. Tapi ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hadir, kita boleh mengucap syukur pada Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Semoga
ibadah Good Friday, Jumat Agung, yang kami selalu mau ingat. Kami mau mengenang bukan sebatas pikiran kami, tapi kami mau masukkan ke dalam hati kami. Satukan kasih-Mu Kristus. Ada penyatuan tubuh dan darah Kristus di dalam darah dan tubuh kita, umat yang percaya. Kuasa-Mu terus bekerja. Urapi kami semua Tuhan. Kami mengaku lemah terbatas. Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang sanggup melakukan yang kami tidak mampu lakukan. Saat ini kami mau menyerahkan seluruh hidup kami seperti Yesus yang menyerahkan semua ke dalam Bapanya untuk menjadi teladan. Hari demi hari yang kita alami di 2026 tidak lebih baik dari 2025. Kami tahu semua apa kata pengamat politik, ekonomi, sosial, keuangan. Namun kami mau pegang janji-Mu. Kami mau setia dan taat kepada perintah-Mu. Pengorbanan-Mu di kayu salib tidak akan kami sia-siakan. Kasih-Mu yang sempurna kami butuhkan ya Aba ya Bapa, untuk menjadi modal bekal kami menjalani kehidupan hari demi hari di 2026 ini. Kami tahu banyak tantangan, banyak persoalan yang lebih berat dari 2025. We need you Lord more than everything. Kami butuh Engkau Tuhan untuk menopang, untuk menjaga, untuk memimpin langkah demi langkah, supaya kami mencapai tujuan akhir yang Tuhan sudah tentukan. Untuk tidak menyimpang kiri dan kanan, luruskan ya Aba ya Bapa. Hanya Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara, dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Sore hari ini Bapak Ibu Saudara Oma yang terkasih, mari kita merenungkan karya keselamatan, karena Dia harus mengalami kematian. Apa yang akan kita balas? Apa reaksi kita? Mungkin selama ini kita salah bereaksi, namun sore hari ini Tuhan koreksi kami, Tuhan introspeksi kami yang lemah, yang terbatas, untuk kami mau diluruskan. Kami sering menyimpang kiri dan kanan, namun kami tidak sadar. Kami mau disadarkan, the Holy Spirit touch everyone in this place. Jamah setiap umat yang ada di tempat ini, untuk boleh menerima kasih-Mu yang lebih banyak, untuk boleh menerima hikmat-Mu, untuk Kau tambahkan iman kami bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami dari awal sampai saat ini, dan kami selesai ibadah. Kami serahkan semua yang sudah hadir, tim pelayanan yang sudah mempersiapkan prosesi Via Dolorosa. Biarlah apa yang kami sudah kerjakan dalam pelayanan sore hari ini menjadi rema, memberi kehidupan yang lebih baik untuk kami jalani sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bicara sore hari ini, pesan-Mu sudah disampaikan. Kami mau terus belajar lebih dalam mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Tingkap-tingkap langit surga terbuka. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, dan diberkatilah seluruh aspek kehidupan-Mu. Dan biar sinar terang kemuliaan Allah Bapa dan cahaya wajah Yesus Kristus selalu menyinari kami sampai